Datang tidak jemput, pulang tangan kosong. Kami udah capek-capek. Kami gak dianggap. Siapa itu? Ya teman-teman ya, sangat lucu ya. Mereka 2 hari sudah mereka lewati, tanggal 15 dan tanggal 16. Tanggal yang sebelumnya itu para pengikut mereka itu gembar-gemborkan seolah akan melakukan gerakan yang besar, tapi ternyata hanya segelintir orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Nggak dianggap lagi. Malahan pihak UGM mengatakan, siapa kalian? Sakitnya double teman-teman ya. Udah capek-capek datang, nggak dikenal lagi. Udah nggak dikenal, nggak dianggap lagi. Ya, kemudian tadi teman-teman kita sudah membahas mereka datang ke rumah Pak Jokowi. Ya, orang yang kalian bisa mendapatkan rekam jejaknya itu maki-maki Pak Jokowi. Itu hujat, hina, fitnah, olok-olok Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan terakhir ketika Pak Jokowi akan purna tugas, mereka itu adalah orang yang menuntut agar Pak Jokowi dihukum mati, dihukum gantung. Orang yang terus memfitnah dan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Tapi kalian lihat, Pak Jokowi terbuat dari apa hatimu, Pak? Pak Jokowi ketika mereka datang, orang yang sama yang memfitnah, mengolok-olok beliau dipanggil masuk untuk ketemu face to face. Dipanggil untuk kalian mau silaturahmi silahkan, sekalipun Pak Jokowi tahu mereka bukan niatnya bersilaturahmi, tapi mereka mau bikin gaduh di sana. Ketika mereka bersama dengan Pak Jokowi, mereka minta menunjukkan ijazah asli. Kalian ada tamu datang ke rumah kalian, ini rumah kalian sendiri loh. Ada tamu datang ke rumah kalian, kemudian kalian terima dengan baik, lalu tamu itu menjawab, Vicky, boleh nggak kamu tunjukkan ijazah kamu? Ini udah sakit jiwa mereka teman-teman. Bertamu di rumah orang, bukannya teman-teman menghormati rumah orang, malah mereka ingin tuan rumahnya menunjukkan ijazahnya. Itu mereka mau mengatakan ini kan silaturahmi. Bullshit. Aduh. Makanya ketika mereka meminta Bapak Jokowi untuk, Pak tunjukkan dong ijazah aslinya. Pak Jokowi dengan santun, dengan begitu tenang menjawab, saya tidak mempunyai kewajiban untuk menunjukkan ijazah saya kepada kalian. Dan kalian juga tidak mempunyai wewenang untuk memaksa saya untuk menunjukkan ijazah. Pulang deh, tangan kosong lagi. Dan mereka katakan, silahkan tempuh jalur hukum. Kami akan tempuh jalur hukum, katanya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita lihat dulu apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Kayaknya atau nampaknya Pak Jokowi akan mulai mengambil tindakan serius hukum untuk mereka ya teman-teman. Siap-siap aja kalian. Kalian sudah keterlaluan ya. Datang dengan alasan bersilaturahmi ke rumah Pak Jokowi, bawa massa, bikin kegaduhan, keributan, dan kemudian minta ijazah Pak Jokowi ditunjukkan di rumah Pak Jokowi sendiri dengan alasan silaturahmi. Kalian sudah keterlaluan membuat kegaduhan ini. Saatnya Pak, saatnya Bapak hajar. Hajar Pak. Ya, kita lihat pernyataan Bapak Jokowi dulu. Sini Pak. Ya Mbak. Stop. Tadi Pak kedatangan dari TPUA. Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Dan apapun beliau ini ingin silaturahmi, tentu saya terima dengan baik. Kemudian yang kedua, karena beliau ini meminta untuk bisa saya menunjukkan ijazah asli, saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya
untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah Siap hukum. kau Roy Suryo. Yang dilaporkan siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Habis kan saatnya dilawan, Pak. Mereka mengklaim masih akan melakukan langkah lanjut. Itu termasuk ada sebagai kehormatan selanjutnya atau seperti apa? Enggak. Nanti akan kita segera putuskan. Ya. Yang dilaporkan yang kelompoknya ada beberapa Pak? Semuanya atau hanya yang hari ini atau yang kemarin aja? Nanti kuasa hukum yang akan melihat. Ya, saya kira itu aja. Pak, tadi responnya seperti apa Pak? Terkait yang Ya, juga saya sampaikan kalau ijazah asli itu diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Ya, tapi hakim yang meminta, Ya. pengadilan yang meminta. Respon mereka tadi seperti apa Pak mendengar jawaban Bapak? Ya, terima kasih. yang beredar kan banyak. Cium tangan mungkin, Ya. Pak. Ada yang beredar foto ijazah Pak, itu aslinya dari mana ya Pak? Foto beredar foto ijazah Pak Jokowi di media sosial itu apakah Enggak, sama saya nggak dengan pernah melihat. Ya. Masih. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman ya. Itu sudah semakin tegas Pak Jokowi menunjukkan sikap bahwa dia akan melaporkan kepada pihak yang berwajib orang-orang yang sudah bikin gaduh mencemarkan nama baiknya. Kalian sudah bisa menebak 3 nama saja. Siapa tuh teman-teman? 3 nama yang akan dilaporkan. Apa? Roy Suryo? Benarkah Roy Suryo? Kalau saya setuju sih kalau itu. Yang kedua, apa? Sirismun? Oke teman-teman ya. Sirismun kah? Oke. Yang ketiga siapa ya? Antara Amin Rais atau Sitiva ya. Semoga mereka cepat untuk diproses teman-teman. Jadi itulah, Pak Jokowi sendiri sekarang sudah jengkel dengan sikap mereka. Saya percaya juga banyak rakyat Indonesia yang sudah jenuh sama orang-orang ini, yang kehidupan mereka nggak akan pernah tenang kalau nggak menemukan ijazah seseorang. Lucu banget teman-teman ya. Kehidupan mereka itu seperti tersiksa kalau nggak lihat ijazah Pak Jokowi. Makanya saya pikir Pak Jokowi memang agak sengaja juga ya teman-teman. Biarkan mereka lebih tersiksa. Dan saya mau tegaskan bahwa kebenaran akan selalu menang atas kejahatan. Selama fitnah itu terus bertebaran ke atas kehidupan Pak Jokowi, saya percaya kebenaran akan selalu mengalahkannya teman-teman. Give applause dulu ya. Dan juga teman-teman, berita kedua ada Pak Sudarsono yang kemudian akhirnya adu argumen dengan mereka di sana. Pak Sudarsono teman-teman perlu tahu adalah ketua relawan Jokowi Lovers teman-teman ya, relawan yang benar-benar loyal kepada Pak Jokowi. Dan Pak Sudarsono ini adalah teman juga dari Bang Agri Fanani, yang beliaulah yang menyampaikan kami untuk datang ke sana. Dan teman-teman perlu tahu juga, saya sounding kembali bahwa kami akan segera di minggu ini tanggal 20 teman-teman kita akan bertemu dengan Bapak Jokowi teman-teman ya. Jadi 20 semua konten kreator sudah akan ada di Solo teman-teman. Jadi teman-teman semua yang mungkin baru ada dan gabung di channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi karena saya akan melakukan live streaming di sana teman-teman. Jadi stay tune ya. Dan apakah nanti bisa untuk live streaming di rumah Pak Jokowi? Kalaupun di depan rumahnya pasti bisa. Tapi kalau mungkin masuk ke dalam, harus minta izin terlebih dahulu. Kalau mungkin ada dokumentasi ke dokumentasi, nanti kita minta persetujuan dulu teman-teman ya. Jadi Pak Sudarsono yang mengatur pertemuan kami dengan Bapak Jokowi. Pak Sudarsono ini adalah orang yang cukup dekat dengan Pak Jokowi. Dan ketika dia
bertanya kepada Bapak, Pak, ini ada konten kreator YouTuber Nusantara mau berkunjung. Biasanya dia itu memberikan jawaban Pak Jokowi tidak langsung, tapi ketika Pak Sudarsono bertanya apakah boleh, kami langsung di ACC. Itu luar biasa, adalah satu kebanggaan ya. Makanya teman-teman, ini adalah suatu momen dan kesempatan yang luar biasa. Dan kita lihat dulu di sini. Seseorang menanyakan dengan adili Jokowi, oh di sini rumahnya Pak Jokowi kok. Ada lagi datang ke sini itu rumahnya Mulyono ya. Ada kok, kita juga ada bukti kok. Termasuk kalian ke sini ya, kalian kan nggak suka. Bukan suka tidak suka ibunya kan tadi ya Pak ya. Ini sebagai rakyat. Ini sebagai rakyat, itu rakyat. Lu boleh menentang. Kita juga boleh mendukung. Ya silakan. Boleh. Cuman kan ibu tadi katanya saya sudah lihat ijazahnya. Saya belum. Pak, mobil SMK Pak Jokowi itu kan doang Pak. Loh, kenapa tanya itu? Ke sini mau apa? Yang jelas bagi kami, kalian ke sini mau memancing kerusuhan. Tapi apa? Ya, kamu bukti dengan bahasa itu boleh, gitu ya. Kerusuhannya apa Pak buktinya? Ya, ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu tidak ada sukai. Ada yang rusuh nggak Pak? Yang udah membuat kamera susah. Ini saya kata jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Ini satu kalimat juga. Harus tadi ibu mengatakan yang membuat hidup ibu susah. Ibu merasa susah nggak? Oke. Intinya saya cuma tanya. Susah gara-gara ijazah. Saya bayar siapa ini? Ayo. Gara-gara Jokowi. Kamu tadi naik tol gara-gara siapa? Ya artinya. Pemerintah siapa presidennya itu poinnya. Ini harus Udah biarin aja Mas. Lihat Jokowi sebagai manusia, Jokowi orang Solo bukan sebagai mantan presiden kita. Terus kalian kesini mau memancing kerusuhan? Bagi saya. Yang bilang rusuh siapa? Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu orang yang menyusahkan kalian, itu kan? Pak, jangan menyentuh seseorang. Ya. Bapak sudah pernah ke Jabodetabek? Bapak kena ke Banten nggak? Pernah ke Banten? Jabodetabek itu Pernah? semua laut dikurung Pak. Oh, Pagar. apakah harus kayak gitu? Itu salah Jokowi? Iya. Ya kan perintah. Kaitannya apa? Tadi apa? Kaitannya Yang apa? memimpin Indonesia siapa pada saat sekarang itu? Yang namanya orang termasuk sini aja, sama saja. Tadi Bapak kesini lewat tol nggak? Itu hasil karya siapa? Coba kalau tidak ada tol, mungkin juga kemacetan akan luar biasa. Saya kan konfirmasi Pak. Nah, boleh, tadi Nelayan Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Freeport bisa beralih ke kita karena siapa? Makanan doang. Hah? Jangan menutupin dari ini Pak yang ditutupin lagi. Mantap, Pak. Hanya satu persatu Kita nanya ijazah. Ini tadi Bapak sudah keluarkan masalah tadi Freeport, masalah Banten, masalah pagar laut, iya kan? Itu Iya. salah Jokowi lagi. Jangan-jangan kucing Bapak tidak beranak salah Jokowi juga. Iya ini fakta. Sekarang gini. Kenapa? Yang namanya masalah tidak sempurna. Pak, katanya Aduh, lucu banget teman. Mantap Pak Sudarsono ya. Luar saya makin ngefans sama Pak Sudarsono juga ini ya. Loyalis Pak Jokowi yang menjadi garda terdepan hari ini melawan para orang-orang yang gak ada kerjaan ini teman-teman. Ya, mereka datang dengan alasan ijazahnya Pak Jokowi udah melebar kemana-mana. Pagar laut ditutup, masalah di Banten, Bapak sudah pergi ke Banten. Mereka hanya membahas suatu hal yang tidak enak di mata kalian, mata mereka. Lantas Pak Sudarsono mengatakan, lah, kalau kalian mau menilai seperti itu harus fair. Kalian harus menilai pembangunan keseluruhan dari Pak Jokowi. Kalian kemarin naik apa? Itu karya siapa? Hina-hina benci Pak Jokowi tapi pakai fasilitas yang dibangun oleh Pak Jokowi. Kalian berpajak nggak? Ya, semua salah Pak Jokowi. Jangan-jangan kucing liarnya nggak beranak, nggak melahirkan, salah Pak Jokowi. Ada lucu juga ini Pak Sudarsono ya teman-teman. Oh, mantap ya. Itulah teman-teman ya. Udah melebar kemana-mana orang-orang ini. Mama tadi, Jokowi buat hidup kami susah. Itu karena Anda sendiri saja yang susah. Karena apa? Karena pilihan Anda jadi presiden, makanya Anda susah. Hati Anda sudah meradang dengan kebencian karena kalah ya kepada Pak Jokowi. Itu orang-orang sudah tergiring opini-opini yang beredar soal polarisasi agama juga di bawah-bawah. Itu orang-orang seperti ini, orang-orang yang sakit hati, yang sebenarnya tujuan mereka tidak untuk mencari kebenaran jasa, tapi ingin meluapkan kebencian mereka yang begitu dalam kepada Bapak Joko Widodo. Ya, aduh lucu banget teman-teman ya.
Jadi ya seperti itulah kejadian bisa kita lihat. Memalukan ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa. Perbedaan pendapat boleh saja. Tapi kok sampai bisa menggeruduk rumah kediaman Pak Jokowi dan kemudian diterima masuk, dan kemudian ketika dimasuk, Pak tunjukkan dong ijazahmu. Nggak ada adab sama sekali. Memang dari dulu memang mereka ini nggak ada adab atau biadab kah? Ya, sangat-sangat memalukan apa ya. Ini bikin malu ini. Kayak Tifa bilang, bikin malu. Bukan, sampai internasional malunya. Nanti lagi si Rismon bilang, kami udah capek-capek, tapi kami nggak dianggap. Siap-siap kalian dilaporkan ke polisi sama Pak Jokowi. Pengecar sudah disiapkan. Kita lihat babak selanjutnya. Pasti akan lebih seru dan menarik lagi teman-teman. Ya kita akan kawal terus. Kita akan terus suarakan kebenaran. Saya mau sampaikan di sini bahwa kita jangan takut untuk menyuarakan kebenaran. Ya, kalian komen saja di video ini teman-teman. Berikan pendapat kalian. Kalian sudah bersuara. Jadi silahkan tulis pendapat-pendapat kalian tentang hal ini di kolom komentar. Dan juga jangan lupa absen dari mana saja kalian teman-teman. Oke ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi sudah semakin dekat untuk keberangkatan kami. Doakan teman-teman agar supaya perjalanan sampai di sana itu berjalan dengan baik. Transportasi yang kami tumpangi, doakan agar semuanya bisa berjalan dengan lancar teman-teman. Doakan agar semuanya bisa ketemu nanti di Solo tanggal 20. Dan saya mau terima kasih buat kalian semua yang telah berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya ke sana teman-teman, untuk ketemu dengan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi sudah disusahkan sama orang-orang ini. Saatnya kita nanti tanggal 20 untuk bisa sedikit menghibur Bapak Jokowi kita teman-teman ya. Oke ya. Jadi thank you so much for watching this video. Buat kalian semua yang masih ingin berkontribusi, masih ada beberapa hari lagi, silahkan nomor rekening saya ada di sini dan nomor WhatsApp saya ada di sini. Saya pamit dulu teman-teman semua. Stay safe kalian. Saya pamit. See you and God bless. Bye guys.